Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Di dalam kata-kata mutiaranya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyatakan, "Wahai saudara-saudaraku, hati-hati telah menjadi kaku dan beku. Tidak ada lagi bekas dan pengaruh dari Al-Quran maupun nasihat para ulama yang selalu didengarnya. Sedang kita tidak tahu apa gerangan penyebab kekerasan hati itu. Ketahuilah bahwa penyebab terbesar dan yang paling dominan adalah karena makanan yang kotor yang masuk ke perut kita. Saat ini banyak orang tidak peduli dan bahkan tidak takut untuk jatuh pada keharaman. Mereka meremehkan masalah ini. Bagaimana mungkin nasihat dan petuah yang sampai akan memberikan athar atau pengaruh dan membekas di hati, sedang makanan yang dikonsumsi adalah haram? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari keharaman ini, manapun dan kapanpun kita berada, serta menghalangi dan membentengi kita dari orang yang suka keharaman. Ketahuilah, keluarga kita atau para salafus soleh, thariqah, jalan mereka adalah mencari yang halal dan bersikap warok atau berhati-hati atau menjaga diri. Hati-hatilah saudaraku dari makanan haram. Kekasih kalian Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ma nabata minal haram An-naru aulabi," yang artinya setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Hadis di atas sudah cukup populer dan sering disampaikan, sebagaimana terdapat dalam kitab Kashful Khafa karya Al-Imam Al-Ajaluni radhiyallahu anhu. Imam Sahal bin Abdullah Al-Usturi, salah seorang ulama salaf, berkata, "Siapa memakan yang haram, maka tubuhnya akan bermaksiat, dia mau atau tidak. Dan siapa yang memakan yang halal, maka tubuhnya akan berbuat taat, dia mau atau tidak." Pada masa kita ini, nyaris tidak ditemukan lagi orang yang warok, kecuali sangat sedikit. Kebanyakan mereka telah terjerumus dalam keharaman. Ketahuilah bahwa hati ini akan menjadi gelap karena makanan haram, baik dia menyadari dan mengetahuinya atau tidak. Baiklah, jika memang dia tidak mengetahui bahwa yang dimakannya adalah haram, ia mungkin akan agak ringan, tetapi tetap akan menyebabkan kegelapan hatinya. Tetapi yang dengan sengaja melakukannya, maka celakalah dia, binasalah dia. Sebab siapa memasukkan satu suap haram pada tubuhnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama suapan itu masih berada di dalam tubuhnya. Siapa yang sholat dengan baju yang di sana terdapat satu benang atau kain yang haram, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama baju itu melekat di tubuhnya. Lalu apa faedah yang akan didapat dari amalnya jika ternyata itu semua tidak diterima? Bagaimana mungkin cahaya akan masuk ke dalam hati yang gelap gulita? Saat ini, jika kamu datang kepada sekelompok orang lalu membicarakan masalah kewaroan, maka mereka akan berkata, "Kamu ini siapa? Kamu sedang berada di mana? Sekarang manusia semua sudah makan yang haram. Di mana yang halal? Kamu mau makan apa?" Ketahuilah
bahwa kata-kata semacam ini adalah kurang ajar dan menentang, berani pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Jika dia mau berusaha, pasti akan mendapatkan yang halal, sekalipun dengan usaha yang keras. Yang lebih mengherankan lagi bahwa ada sebagian manusia yang berakal, memiliki pikiran, tetapi sengaja memakan yang haram, padahal dia tahu bahwa dengan perbuatannya itu dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika dia melakukan itu, dia akan terseret ke dalam neraka. Maka tinggalkanlah makanan haram, pasti akan datang kepada kalian makanan yang halal. Nabi SAW bersabda yang artinya, yang halal itu jelas dan haram itu juga jelas, dan antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Banyak manusia tidak mengetahui kejelasannya. Maka siapa yang menjaga diri dari barang syubhat ini, maka dia telah menjaga harga diri dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus pada syubhat, maka dia akan terjerumus pada yang haram. Ibarat seorang pengembala yang menggembalakan kambingnya di dekat daerah larangan, maka dia nyaris akan memasuki daerah larangan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat ini hampir tidak ada muzakarah atau pengajian tentang warok. Sebab jika ada yang menyebutkannya, maka dia akan diam karena khawatir akan diingkari oleh orang lain. Sebab keharaman sudah membaur di antara masyarakat. Inilah hari di mana kebenaran banyak disepelekan. Nasihat sudah tidak masuk ke dalam hati dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersemayam lagi dalam qalbu. Dan sebabnya adalah makanan haram yang mengeraskan dan menggelapkan hati. Saat ini banyak orang yang datang kepada kita dan menipu kita dengan menyuruh agar uang-uang kita ditabung di bank agar menghasilkan bunga yang banyak. Anak-anak kecil yang mendapatkan harta warisan yang banyak, mereka diperdaya agar uangnya disimpan, sehingga ketika anak itu sudah balik, maka dia akan mendapati hartanya telah tercampur dengan keharaman. Maka dari itu, jagalah diri kita dan keluarga kita, terutama dari hal yang semacam ini. Jangan sampai tubuh mereka terisi makanan syubhat, apalagi haram. Sekuat apapun usaha kita untuk mengarahkan mereka ke jalan yang lurus, namun jika makanan yang kita berikan tidak benar, maka akan sia-sia usaha tersebut. Dan kita larang mereka sekuat tenaga dari kemungkaran, maka itu pun akan sia-sia, karena makanan haram telah mendarah daging dengan mereka. Dalam athar disebutkan, jika kalian banyak sholat sehingga menjadi seperti tiang-tiang, banyak berpuasa sehingga kurus kering seperti tali busur, semua ibadah itu tidak akan diterima kecuali jika dilandasi dengan kewaraan yang tinggi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam untaian nasihatnya menyatakan, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kalian, bahwa makanan halal akan menyinari hati dan melembutkannya, dan menyebabkan adanya rasa takut kepada Allah dan khusyuk kepadanya, memberikan semangat dan motivasi pada anggota tubuh untuk taat dan beribadah, serta menumbuhkan sikap zuhud terhadap dunia dan kecintaan pada akhirat. Dan inilah sebab diterimanya amal-amal soleh kita dan dikabulkannya doa-doa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaguslah, jagalah kehalalan makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Adapun makanan haram dan syubhat,
maka kebalikan dari yang sudah disebutkan tadi. Dia akan menyebabkan kekerasan hati dan menggelapkannya, mengikat atau mengekang tubuh dari ketaatan dan menjadikannya rakus terhadap dunia. Inilah sebab ditolaknya amal-amal ibadah dan doanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang musafir yang bajunya compang-camping, rambutnya berdebu, dan dia mengadahkan kedua tangannya ke langit dengan suara lirih dan penuh harapan. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Namun makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, dan dimasukkan pada mulutnya makanan haram, maka bagaimana mungkin akan diterima doanya? Maka berusahalah mencari pekerjaan dan makanan yang halal, dan jauhilah keharaman, dan ketahuilah bahwa kewaraan ini tidak hanya pada makanan saja, tapi mencakup semua aspek pekerjaan kita. Berbuat apapun harus dilandasi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Jika masih ragu, maka tinggalkanlah. Khawatir akan terjerumus pada keharaman dan akibatnya pasti fatal. Demikianlah pesan singkat dari Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu seorang ulama, seorang habib yang menyusun kitab Maulid Simtud Durar. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.